Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 8. Saya dengan Kansa Kamila dengan NIM 22079038 dan teman saya Kelvin Arjuna dengan NIM 22079037. Kami akan mempresentasikan proposal bisnis yang TBP 2 yang mana berisi tentang rencana pemasaran dan rencana manajemen. Rencana pemasaran. 1. Target konsumen. Chicken Popcat ditargetkan untuk semua kalangan, baik anak-anak maupun dewasa, karena saus pada olahan ini dipisah dengan kemasan yang berbeda. Peluang ini dapat kita manfaatkan karena rata-rata anak muda atau remaja pada saat ini menyukai hal-hal yang berbau tren dan kekinian atau inovasi baru seperti ayam popcorn ini. 2. Wilayah pemasaran. Pemasaran dilakukan di area kampus Universitas Negeri Padang dan juga membuat outlet di Jalan Belibis sehingga konsumen dapat makan di tempat ataupun dibawa pulang. Situasi persaingan. Chicken Popcup ini merupakan inovasi dari produk fried chicken yang biasanya dijual di pasaran. Maka banyak yang belum tahu chicken Popcup yang akan dibuat ini, serta konsumen lebih memilih produk yang memiliki porsi besar daripada produk yang dibuat dalam bentuk cemilan ini. Serta chicken Popcup ini dengan bahan-bahan yang mudah ditemui di pasaran dan memiliki dampak bahwa produk tersebut dapat dengan mudah ditiru oleh orang lain. Di pasaran masih banyak produk penggantinya seperti ayam geprek, tapi jika dalam bentuk cemilan, chicken katsu yang berukuran kecil yang banyak dinikmati. Sehingga sedikit susah untuk mempromosikan produk ini hingga dikenal oleh banyak orang. 4. Jumlah dan harga produk. Target produksi rencana dilaksanakan dengan membuat 20 porsi seharinya yang digoreng secara bertahap dan memiliki bahan yang akan diolah sebanyak 30 porsi. Harga produk sangat terjangkau bagi kalangan umum dengan harga yang sudah ditetapkan dalam satu porsi yaitu 10.000 per cupnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kelvin. Pak Kelvin dipersilakan. Selanjutnya ada rencana manajemen. Yang pertama, bentuk usaha. Bisnis makanan yang akan dikembangkan ini adalah Chicken Popcup. Dengan rasa yang lezat, bisnis ini menyediakan olahan ayam yang memberikan cita rasa yang enak dan dengan ayam yang crispy, serta cocolan saus yang menggugah selera. Dengan jaminan kebersihan, serta memberikan pelayanan yang memuaskan sesuai orderan, dengan harga yang terjangkau. Sehingga konsumen dapat menjadi pelanggan setia Chicken Popcup ini. Bisnis Chicken Popcup dengan menggunakan alamat rumah yang terletak di daerah perkotaan dengan pemesanan secara online dapat memudahkan masyarakat untuk memesan Chicken Popcup ini. Yang selanjutnya ada struktur organisasi dan personal. Di bagian pemilik ada Kansa Kamila dengan tugas keuangan dan produksi. Yang kedua Kelvin Arjuna pemasaran dan distribusi. Yang selanjutnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang diperlukan untuk membuka usaha ini awalnya akan dilakukan oleh 2 orang saja, yakni Kansa dan Calvin. Jika melebihi target pasar dalam penjualan produk ini, maka akan direkrut beberapa karyawan untuk membantu jalannya proses produksi dalam pembuatan produk. Baiklah, sekian dari presentasi kami untuk proposal bisnis ini. Maaf jika ada salah dan kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proposal bisnis TBP 1. Pendahuluan, yaitu latar belakang. Dewasa ini, bisnis makanan menjadi salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Makanan biasa dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual tinggi. Salah satu makanan biasa yang sering kita temui adalah ayam dengan kandungan protein yang tinggi. Namun, masyarakat mulai jenuh dengan bentuk dan rasa ayam yang biasa-biasa saja. Tidak adanya inovasi. Untuk itu, diperlukan inovasi baru dalam mengolah ayam tersebut sehingga penyajian ayam tidak monoton. Penulis mencoba mengkreasikan ayam tersebut dengan mengolah ayam menjadi makanan ringan yang mempunyai rasa yang berbeda, yaitu rasa original dan pedas, yang mampu mengundang selera. Sehingga jenis makanan ini memiliki peluang besar untuk menjadi bisnis yang menguntungkan.
Usaha yang ingin dibangun ini memiliki prospek pengembangan yang sangat bagus karena bisnis ini akan dibuat dan dipromosikan di dekat UNP, yang mana pembelinya rata-rata mahasiswa UNP sehingga penjualan akan cepat berkembang dan memiliki untung yang besar dengan modal yang kecil. Chicken pop cup ini adalah makanan yang berbahan dasar ayam yang dijadikan potongan kecil seukuran gigitan yang diberi bumbu, kemudian dilapisi tepung dan digoreng hingga crispy, sampai kuning keemasan. Dan juga memiliki saus handmade yang disimpan terpisah agar tidak mengurangi kekrispian dari ayam tersebut, karena jika langsung digabung, maka ayam tadi akan kurang renyah dan mengurangi cita rasa. Ukurannya yang hanya seukuran gigitan saja membuat cemilan ini disebut chicken popcorn. Chicken pop cup. Lanjut analisis SWOT. Satu faktor internal, strength atau kekuatan, yaitu keunggulan produk. Penulis menawarkan suatu produk makanan sehat dengan harga yang ekonomis dan rasa yang lezat. Kreativitas, penulis menawarkan kreativitas baru dalam mengolah ayam dengan menggabungkan berbagai rasa yang menarik. C. Bahan baku mudah didapat. Bahan baku pembuatan chicken crispy ini tersedia banyak dan mudah didapat serta harganya terjangkau. 2. Weakness atau kelemahan. Belum memiliki cukup pengalaman. Pengalaman untuk mulai usaha yang masih sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. B. Produk mudah ditiru. Produk dengan bahan-bahan yang mudah ditemui mudah sekali untuk ditirukan. 2. Faktor eksternal. 1. Opportunities atau peluang, banyaknya konsumen. Banyaknya masyarakat yang menggemari berbagai macam variasi ayam karena ayam merupakan makanan yang mudah diolah. Dengan adanya chicken pop cup ini akan menambah variasi ayam dan menawarkan cita rasa baru bagi masyarakat pada umumnya. Sistem pemasaran. Pemasaran yang akan penulis lakukan cukup mudah. Penulis akan memasarkannya di lingkungan kampus dan tempat tinggal. 2. Threats atau ancaman. Keacuhan konsumen. Salah satu bentuk ancaman yang dikhawatirkan biasa terjadi adalah keacuhan konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan sederhana, seperti ayam, dan gaya konsumsi masyarakat saat ini dikuasai oleh makanan-makanan dari bahan-bahan impor atau makanan cepat saji lainnya. Bidang usaha. Bidang usaha yang penulis rencanakan ialah termasuk bidang kuliner. Bidang kuliner ini dipilih dikarenakan penulis merupakan mahasiswa D3 Tata Boga, yang mana sangat berkaitan dengan usaha yang dipilih. Kuliner juga merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki untung yang sangat besar dan tidak pernah ketinggalan walaupun zaman yang maju terus-menerus. Serta kuliner juga dapat membantu usaha lainnya yang bersangkutan. 1.4 jenis produk. Untuk bidang usaha kuliner ini, kami memilih jenis produk dengan nama Chicken Pop Cup. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada kegunaan, keunggulan, dan keunikan atau inovasi produk. Chicken pop cup adalah olahan makanan dari ayam yang berukuran kecil dan dapat menjadi teman ngemil yang enak bagi konsumen. Kelebihan dari produk ini ialah selain harganya yang murah, produk ini juga terbilang cukup simpel dan dalam menyantapnya. Keunikan dari produk ini adalah ukurannya yang kecil karena biasanya produk olahan ayam yang dijual berbagai perusahaan umumnya memiliki ukuran yang cukup besar. Produk ini juga dapat dikonsumsi untuk berbagai kalangan. Selain harganya yang murah, produk ini memiliki kandungan gizi protein hewani yang terdapat pada ayam yang digunakan sebagai bahan bakunya. Inovasi terhadap produk ini ialah menciptakan chicken pop cup dengan berbagai rasa. Tidak hanya rasa, tetapi juga menciptakan saus yang dibuat secara handmade sehingga terjamin dengan kualitas dan kuantitasnya. Karena memakai bahan-bahan yang terbaik sehingga dapat menambah cita rasa pada produk makanan ini. Selanjutnya, menentukan lokasi usaha. Usaha ini berlokasi di Jalan Belibis dekat UNP, yang mana pemilihan lokasi ini bertujuan dekat dengan tempat tinggal dari tenaga kerja dari usaha ini, serta dijalankan sangat ramai dan banyak dilalui oleh para mahasiswa UNP yang berasal dari berbagai jurusan, serta memiliki kos yang dekat dengan jalan ini serta warga sekitar yang mana dapat membeli produk yang dijual. Selanjutnya, dampak usaha terhadap lingkungan. Dampak usaha ini terhadap lingkungan adalah meningkatkan UMKM warga sekitar karena pembelian bahan baku dilakukan di dekat lokasi usaha.
Selain itu, dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan ialah mengurangi limbah seperti limbah plastik yang susah untuk terurai. Cup yang digunakan untuk produk ini adalah cup kertas yang dapat didaur ulang sehingga tidak banyak pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, resiko bisnis dan pengelolaannya. Resiko dari bisnis ini ialah harga bahan utama yang tidak tetap, karena bahan utama yang dipakai dalam pembuatan produk ini ialah ayam. Untuk harga bahan baku ayam yang cenderung sering mengalami lonjakan yang tidak menentu, membuat penulis sulit untuk mendapatkan keuntungan yang menetap. Sebab itu, untuk menanggulangi masalah ini, perlu untuk menentukan supplier yang terpercaya agar bisa mendapatkan harga yang statis. Selain itu, pemilihan supplier ini juga berguna dalam memastikan bahan yang didapatkan selalu berkualitas, sehingga sehingga rasa yang tetap terjaga dengan baik, serta banyaknya pelaku usaha dari ayam popcorn. Beberapa risiko ini memang sulit, sebab sangat sulit untuk mendapatkan konsumen. Selain itu, modal kecil yang dimiliki. Namun beberapa kendala tersebut tidak dapat diatasi dengan mudah. Beberapa cara bisa dilakukan, yaitu dengan membuat chicken pop cup berkualitas dan memiliki kualitas rasanya yang berbeda-beda dengan aneka jenis pengusaha lain. Cari lokasi yang cukup dan banyak konsumennya. Baiklah, sekian dari presentasi kami untuk pertemuan pertama. Jika ada salah yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Kansa Kamilah dengan NIM 22079038 dan teman saya Kelvin Arjuna dengan NIM 22079037. Kami ingin mempresentasikan proposal bisnis PBP 3, yakni rencana produksi dan rencana keuangan, yang akan dibacakan pertama oleh Kelvin Arjuna. Kepada Kelvin, dipersilakan. Rencana produksi dan rencana keuangan. Yang pertama ada rencana produksi, yaitu bahan baku. Proses pembuatan chicken pop cup menggunakan alat dan bahan sebagai berikut, yaitu meliputi bahan ayam untuk 5 cup, daging ayam sebanyak 250 gram, tepung terigu sebanyak 500 gram, lada bubuk 1,5 sendok teh, gula pasir 1,5 sendok teh, garam 1,5 sendok teh, kaldu bubuk 1,5 sendok teh, bawang putih 3 siung cincang halus, bawang merah 3 siung cincang halus, telur 2 butir, dan minyak goreng. Alat yang akan digunakan untuk produk ini, yang pertama ada kompor, yang kedua ada piring, ketiga mangkok, keempat panci, kelima sendok, keenam baskom, ketujuh pisau, ke-8 batu giling, ke-9 saringan. Langkah kerja Langkah kerja pembuatan ayam, yang pertama siapkan daging ayam, lalu filet daging tersebut atau ambil bagian dagingnya saja. Kemudian pukul-pukul perlahan menggunakan gagang pisau ataupun menggunakan pemukul daging sampai dagingnya sedikit memar. Setelah itu potong-potong daging ayam berukuran 2 cm berbentuk kotak. Dalam wadah campurkan bawang putih halus, garam, gula, merica, dan kaldu bubuk, lalu aduk sampai rata. Yang ketiga, masukkan ayam, aduk rata dan biarkan selama 1-3 jam dengan kulkas. Untuk hasil yang lebih baik bisa didiamkan semalaman. Yang keempat, masukkan kocokan telur dalam wadah ayam, aduk rata dan sisihkan. Yang kelima, di wadah lain campurkan tepung terigu dan maizena, kemudian aduk rata. Yang keenam, setelah itu panaskan minyak, kemudian gulingkan ayam dan dalam campuran tepung sambil dicubit-cubit dan membentuk popcorn. Goreng ayam dalam minyak panas hingga berwarna kuning keemasan. Lakukan hingga ayam habis, lalu angkat dan tiriskan. Untuk bahan pembuatan saus, yang pertama saus sambal 5 sendok makan, saus tomat 5 sendok makan, yang ketiga saus tiram 1 bungkus, yang keempat kecap asin 3 sendok makan,
Yang kelima, bawang putih 3 siung halus. Yang keenam, minyak goreng secukupnya. Yang ketujuh, garam 1,5 sendok teh. Yang kedelapan, merica 1,5 sendok teh. Kesembilan, satu gula 1,5 sendok teh. Yang kesembilan, kaldu bubuk 1,5 sendok teh. Yang ke-10, air secukupnya. Langkah kerja dalam membuat saus. Yang pertama, tumis bawang putih halus hingga wangi, kemudian masukkan saus sambal, saus tiram, saus tomat, kecap asin secukupnya, dan aduk rata. Terakhir, tambahkan gula, kaldu bubuk, serta garam secukupnya hingga rasanya pas. Yang kedua, jika sudah kental, diberi sedikit air lalu masak hingga mendidih. Yang kedua, alat dan teknologi. Yang pertama ada kompor, kedua piring, ketiga mangkok, keempat panci, kelima sendok, keenam baskom, ketujuh pisau, ke-8 batu giling, ke-9 saringan. Yang terakhir ada kapasitas produksi berdasarkan bahan baku dan alat produksi yang telah dijabarkan di atas. Produksi chicken pop cup dapat menghasilkan 30 cup per hari dan 180 cup per minggu serta 720 cup per bulannya, sehingga dengan jumlah peralatan produksi yang dapat dipastikan dapat memproduksi chicken pop cup dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kansa Kamila. Kepada Kansa dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah rencana keuangan. 1. Kebutuhan investasi dan modal kerja. 1. Agen pengurangan dengan banyak 2 unit dengan harga satuan 50.000 dengan jumlah 100.000. Yang kedua ada kompor gas dengan 2 unit dengan harga satuannya 56.000 dengan jumlah 112.000. Ketiga, tabung gas dengan sebanyak 2 unit dengan harga satuan 17.000 dengan jumlah 34.000. Yang keempat, ada pisau dengan 4 unit harga satuannya 5.000 dengan jumlah 20.000. Baskom sebanyak 2 unit harga satuan 5.000 jumlahnya 10.000. Terakhir ada sutil sebanyak 2 unit harga satuan 10.000 dengan jumlah 20.000. Jadi jumlah total untuk biaya tetap ada 296.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah 1, ada daging ayam dengan satuannya 500 gram dengan harga satuannya 22.000 dan harga sebenarnya 22.000. 2. Tepung terigu dengan harga satuan 500 gram dengan harga 4.000. 3. Kaldu sapi dengan butuhnya 1 saset, harga satuannya 1.000, yang dipakai juga 1.000. Selanjutnya ada bawang putih dengan satuannya 100 gram dengan harga satuan 1.000. Bawang merah dengan satuan 100 gram dengan harga satuan 1.500. Garam 1 saset dengan harga satuan 3.000 dan gula 100 gram dengan harga satuan 1.000. Ada telur 3 buah dengan harga satuan 1.500. Dan minyak goreng 1 liter 18.000. Merica bubuk 1 saset 1.000. Cup plastik dan tutup 1 slop itu ada dengan harga 20.000. Plastik 500 gram dengan harga 6.000. Saus sambal 1 botol dengan harga 7.000. Saus tomat 1 botol dengan harga 7.000. Kecap asin 1 botol dengan harga 7.000. Saus tiram 1 saset dengan harga 2.000. Dan yang dipakai untuk sekali produksi ya dengan jumlah 66.000. Prediksi arus kas. Keterangan penerimaan modal sendiri di hari pertama yaitu 200.000 dengan penjualan sebanyak 30 cup seharinya dengan 1 cup dengan harga 10.000 yaitu 300.000. Jumlah penerimaan ada 500.000. Pengeluarannya yaitu biaya variabel yaitu bahan baku ada 56.000 dengan biaya perlengkapan 25.000 dengan jumlah 81.000. Biaya tetap yaitu penyusutan peralatan 3.000 dengan sewa tempat 15.000 dengan jumlah 18.000. Jadi jumlah pengeluaran dalam sehari ada 99.000 dengan modal akhir 400.000. Nah, hari kedua yaitu modal sendiri menjadi 401.000 dengan penjualan seharinya 30 cup dengan harga 10.000 per cup yaitu 300.000. Jumlah penerimaan ada 700.000.
Pengeluarannya ada di bahan baku, yakni 56.000 dengan biaya perlengkapan 25.000 dengan jumlah 81.000. Biaya tetap yaitu penyusutan peralatan dengan jumlah 3.000 dengan sewa tempat 15.000 dengan jumlah 18.000 dan jumlah pengeluaran untuk hari kedua ada 99.000 dan modal akhir yakni 602.000. Begitu juga selanjutnya. Benefit atau cost ratio dan break even point analysis. Perhitungan laba rugi. Laba sama dengan hasil produksi dikali harga jual dikurang modal. Dengan sekali produksi ada 10 cup dikali harga jual 10.000 dikurang modal yakni 80.000. Jadi 100.000 dikurang 80.000 yakni 20.000. Presentasi laba dibagi modal dikali 100, 20.000 dibagi 8.000 dikali 100% yakni 25%. Jadi presentasi dari laba bersih yang didapat dalam satu kali produksi yaitu 25%. Analisa break-even point. Biaya yang dikeluarkan, biaya variabel yakni bahan baku 56.000, jumlahan perlengkapan 25.000 dengan jumlah 81.000. Biaya tetapnya ada sewa tempat 15.000, penyusutan peralatan 3.000 dengan jumlah 18.000, total biaya 99.000. Penjualan minimum yakni 30 cup dikali 10.000 dengan BEP yakni 99.000 dibagi harga jual per cup yaitu 10.000. Nah, ini 0,99. Jadi untuk mencapai titik pulang pokok atau BEP, maka setiap harinya harus menjual sebanyak 99 cup. Baiklah, sekian dari presentasi proposal bisnis kami yang terakhir. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisik Pino, bisik tahu Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota dengan saya sendiri, Kasa Kamila, dengan NIM 22079038, dengan teman saya, Calvin Arjuna, dengan NIM 22079037. Di sini kami akan mempresentasikan yakni bisnis model kanvas yang akan dibacakan pertama oleh teman saya, Calvin Arjuna. Kepada Calvin, dipersilakan. Untuk bisnis model kanvas yang pertama ada Key Partners, yang satu toko grosir bumbu dapur, dua CV rempah-rempah sari, yang ketiga toko packing Padang, yang keempat supplier ayam potong Padang, yang kelima food vlogger dan selebgram. Yang kedua ada kayak aktivitis. Yang pertama pembelian bahan baku langsung dari produsen atau dari penjualan grosir. Yang kedua kualitas bahan baku, kebersihan dan kerapian sebelum, saat, dan setelah proses produksi serta penyajian packing distribusi produk packing yang menarik. Yang kedua ada value proposition. Yang pertama cepat saji, yang kedua harga yang terjangkau, ketiga bersih, keempat packing yang menarik, kelima handmade, keenam cemilan yang bergizi, ketujuh denim dan in takeaway. Yang selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama pelayanan yang ramah dan baik serta fast respon, konsisten promo. Yang ketiga ada mengapresiasi pelanggan setia. Yang keempat ada testimoni, kelima potongan harga khusus untuk pemeran maupun festival. Selanjutnya ada customer segment. Yang satu biasanya bisa untuk ekonomi menengah ke bawah dan mencegah ke atas, dan menengah ke atas. Yang kedua bisa dikonsumsi dari umur 4 tahun. Yang ketiga bisa untuk laki-laki dan perempuan. Yang keempat pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kansa Kamila. Kepada Kansa dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah key resource. Yakni ada modal finansial, alat yang memadai, listrik, kendaraan, tenaga kerja, SDM, dan ruang kerja. Selanjutnya ada channels. Melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter. Dan menggunakan jasa transportasi online seperti Gojek dan Grab. Cost struktur, biaya bahan baku dan alat, biaya kemasan dan packaging, biaya operasional, biaya transportasi, promosi, dan upah pegawai.
Revenue streams, yakni ada penjualan, kalau kolaborasi dengan industri atau perusahaan yang lain, modal awal dari pribadi, dan sistem bagi hasil dari kerjasama apabila sudah ada. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok 8. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.